Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Soal menanam tanaman ya kan, gimana caranya biar pemula bisa cepat naik tingkatnya, bukan lagi sebagai pemula. Nah, yang membedakan itu ya sahabat tani, adanya namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Jadi SOP atau Standard Operating Procedure adalah panduan kita dalam memproduksi sesuatu sampai menghasilkan suatu hasil. Anda pernah nggak kira-kira makan di satu warung, di mana waktu makan pertama kalinya di warung itu rasanya tuh enak banget ya sahabat tani, pas banget di lidah kita, pernah? Dan bawaannya tuh kalau mau makan ya sahabat tani pengennya mau ke sana aja ada. Pas ke sana untuk yang kedua kalinya kok rasanya nggak kayak sebelumnya gitu kan. Kemarin itu rasanya pas, sekarang kok malah jadi lebih asin gitu kan. Dan coba deh jawab dalam hati kita gitu kan, kalau sudah kayak gitu kira-kira nanti mau ke sana lagi apa enggak? Kebanyakan ya sahabat tani permasalahan itu karena warung itu nggak punya namanya Standard Operating Procedure, dimana harusnya pada saat kita masak masakan yang enak itu kita tahu metodenya tuh seperti apa, kemudian caranya seperti apa, perlakuannya seperti apa, dan juga takarannya tuh seperti apa. Misal ya sahabat tani, pas kita tuh milih bahan baku dan bahannya misal harus fresh ya sahabat tani. Artinya kalau sayur maka petikan itu adalah harus yang baru ya kan. Kemudian bumbu-bumbu misalnya garam ya sahabat tani harus pakai merek cap itu misalnya ya sahabat tani dengan takaran sekian miligram gitu ya sahabat tani. Lalu misalnya pakai micin dengan merek Ajinomoto misalnya sekian gram. Kemudian pakai kecap mereknya Bango dengan takaran sekian mililiter gitu kan. Maka kalau sudah ditentukan seperti itu ya sahabat tani, Anda buat aja hari ini, kemudian besok, lusa, dan seterusnya, hasilnya pasti nggak bakal jauh berbeda. Kemudian dalam kasus misalnya suatu bahan tersebut misalnya nggak ada di toko langganan kita, ya udah kita tuh mesti cari ke toko lain ya sahabat tani, karena pada dasarnya beda merek juga bisa jadi bakal berdampak pada rasa yang bakalan berbeda. Dan parahnya lagi kebanyakannya ketika merek yang sudah kebiasaan kita pakai ternyata nggak ada misalnya, langsung pakai ganti merek lain gitu ya sahabat tani. Atau misal pas merek kebiasaan kita pakai itu tiba-tiba misalnya harganya naik ya sahabat tani, langsung kita pakai merek baru gitu kan, dan langsung tembak semuanya, nggak ada pertimbangan gitu kan. Lalu dampaknya apa? Oke lah misalnya kalau rasanya bisa 11-12 ya sahabat tani, itu masih nggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata bakal mempengaruhi kualitas, mempengaruhi rasanya loh ya sahabat tani, dijamin bakalan habis loh warung Anda. Makanya sebelum kita pakai 100% dari satu merek baru ya sahabat tani, harus kita uji coba sedikit demi sedikit terlebih dahulu, sambil kita uji kira-kira sama apa enggak, 11-12 apa enggak gitu ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya soal takaran ya sahabat tani, dan ini paling sering bermasalah gitu kan, yaitu enggak ada standar dalam penakaran dan juga pengukuran. Anda pernah nggak dengar istilah sejumput? Kasih garam sejumput, kasih micin sejumput, kasih lada sejumput gitu kan. Pertanyaan saya adalah, kita tahu nggak sejumput itu berapa gram? Ayo, paling ujungnya kita bilang oh kira-kira sekian gram ya nggak. Kemudian misal kita pakai takaran sendok gitu kan, memang lebih baik daripada pakai takaran jumput-jumputan gitu ya sahabat tani. Tapi lebih baik lagi kalau kita tuh pakai takarannya adalah gram. Karena pertanyaan saya, kita bisa tahu nggak sesendok hari ini tuh berapa gram? Ayo, paling ujungnya kira-kira juga ya nggak. Dan coba aja deh ya sahabat tani, buktikan sesendok hari ini, ambil aja kemudian timbang. Kemudian besok harinya ambil kemudian timbang lagi, bisa jadi berbeda loh ya sahabat tani gram-gramannya ya nggak. Nah jadi ya sahabat tani, inilah yang bikin pada akhirnya rasa itu bisa berubah-ubah, yang pada akhirnya bakalan mempengaruhi kualitas masakan yang kita hasilkan. Nah gitu juga lah ya sahabat tani dalam konteks kita dalam berbudidaya tanaman. Pertanyaan saya, pernah nyatet nggak perlakuan demi perlakuan yang kita lakuin? Nah misal ya sahabat tani, kita tuh mau pindah tanam gitu kan, kasih arang biotron terlebih dahulu misalnya, lalu kemudian kita kasih JMS misalnya. Kemudian pada saat tanaman udah kayak gini gitu kan, kira-kira nyiramnya pakai volume berapa lama, kita ngasih selang berapa detik gitu ya sahabat tani. Pernah nggak nyatat semua itu? Kemudian lagi juga pada saat kita melakukan pemupukan juga, pernah nyatat nggak ya sahabat tani, kita tuh pakai pupuk apa, kemudian takarannya berapa? Pernah nggak, pertanyaan saya, nyatat semua itu? Dan mungkin sampai di sini Anda bilang gitu kan, wah nyata segala ribet Pak. Dan parahnya lagi ada yang bilang wah nyata itu omong kosong gitu kan. Nah ini yang bisa bikin kualitas tanaman sama panen itu bisa berubah-ubah ya sahabat tani. Karena pada prinsipnya ketika prosesnya benar, maka pasti hasilnya juga bakalan benar ya sahabat tani. Dan ketika hasilnya nggak benar, maka pasti ada proses yang salah dari semua itu ya sahabat tani, benar kan? Maka mari ya sahabat tani, kita mulai dari awal bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat standar operating prosedur
tersebut. Nah, rumusnya sahabat tani adalah karena dan juga maka lah ya sahabat tani. Udah simpel gitu aja, selesai. Pertama kita ketahui dulu, oh misalnya saat ini ya sahabat tani lagi musim kemarau gitu kan, maka pada poin karenanya kita tulis perlakuan budidaya tanaman misal cabai seperti ini loh ya sahabat tani pada saat musim kemarau. Lalu kita tuliskan, maka prosedurnya adalah pertama, karena saat ini mau pindah tanam misalnya sahabat tani, maka yang harus kita siapkan adalah tanahnya harus diberikan bahan yang bisa menahan air lebih lama. Dan pakainya misal arang aktif gitu ya sahabat tani, dengan pemberian sekian gram atau sekian genggam gitu ya sahabat tani per tanamannya. Misal kalau nggak bisa gram-graman gitu ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya karena besok hari mau pindah tanam misalnya, maka kita harus berikan namanya Jadam Microbial Solution sebagai larutan yang berisikan mikroba aktif yang bakal membenahi tanah pertanian kita gitu ya sahabat tani, dengan dosis pengenceran sekian banding sekian gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga ya sahabat tani, karena misal cuacanya tuh panas banget misalnya sahabat tani dan parah luar biasa misalnya, dan buat menghindari uap mulsa maka kita pastikan adanya pelindung, dan orang sini bilangnya pelindung itu bumbung ya sahabat tani, dan bentuknya kayak gini gitu kan, terbuat dari bambu atau boleh terbuat dari bahan lainnya gitu ya sahabat tani, yang ditaruh pada bibit yang baru kita pindah tanam. Nah itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Nah dari sini kita sudah bikin 3 SOP ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya yang keempat, karena misal nih saya mau memperkuat perakaran tanaman kita misalnya, sekaligus juga memberikan unsur-unsur lain bagi tanaman kita ya sahabat tani, maka kita juga bisa mempersiapkan pupuknya, misalnya pupuk A, pupuk B, dan juga pupuk C dengan takaran sekian, sekian, dan juga sekian ya sahabat tani, dengan metode penyemprotan. Nah itu ditulis gitu ya sahabat tani. Lalu yang kelima, karena ini tuh juga cuacanya panas banget ya sahabat tani, maka penyiramannya bisa kita lakukan setiap 2-3 hari sekali misalnya ya sahabat tani, dan seterusnya gitu kan. Nah jadi inilah ya sahabat tani yang pada akhirnya bakalan jadi standar operating prosedur tersebut. Dan kalau Anda bilang, wah ribet jadinya kalau sampai nyatet kayak gini, ya enggak, maka semuanya saya kembalikan lagi pada Anda ya sahabat tani. Mau diajarin silahkan lakukan, mau enggak juga silahkan, semua balik lagi pada diri kita semua ya enggak sahabat tani. Nah sama juga ya sahabat tani dalam penanganan tanaman kerdil, saya sendiri juga punya standar operating prosedurnya, di mana nggak langsung tembak gitu aja ya sahabat tani, kasih rekomendasi pupuk A kemudian pakai perangsang yang B gitu, enggak ya sahabat tani. Maka rumusnya itu adalah sama loh ya sahabat tani, karena dan juga maka. Saya kasih contoh ya sahabat tani, karena tanaman ini kerdil, maka saya masih tahu dulu apa sih kira-kira penyebab kerdil tersebut. Kemudian langkah pertamanya saya tanya petaninya dulu ya sahabat tani, Bapak pengolahan tanahnya udah ngasih apa aja sih? Kemudian misal dia jawab ya sahabat tani sudah memberikan dolomit, kemudian sudah diberikan pupuk kandang misalnya abu sekam, kemudian diberikan fosfat slow release dan sebagainya misalnya. Artinya kita rasa oh sudah bener nih misalnya prosesnya. Artinya kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan saya sahabat tani, pada saat penanaman itu kan diberi pupuk Pak, saya bilang kayak gitu kan. Kemudian dia bilang udah dikasih pupuk mutiara Pak katanya. Lalu saya tanya lagi gitu kan, mutiaranya mutiara kayak gimana sih Pak? Karena saya tuh paham loh ya sahabat tani, ada mutiara beneran gitu kan, ada mutiara plesetan ya sahabat tani. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan, ternyata emang bener mutiara plesetan loh ya sahabat tani. Ya ketemu pada akhirnya ya nggak penyebabnya. Maka setelah kita pastikan lagi dengan melakukan pengujian, ternyata emang bener ya sahabat tani, ppm-nya tuh jauh banget dari yang seharusnya gitu kan. Maka wajar pada akhirnya tanaman itu bakalan jadi kerdil. Dan bayangin coba kalau misalnya saya nggak punya SOP dalam melakukan penanganan misalnya tanaman kerdil, langsung kita rekomendasikan pakai ini Pak, pakai itu Pak. Kemudian misalnya dia beli ternyata nggak ada ngefek gitu kan. Pada akhirnya yang dirugikan siapa coba? Ya petani saya, nggak sahabat tani. Maka langkah penanganannya, karena yang jadi masalah itu ternyata adalah pupuk yang digunakan itu kandungan yang nggak sesuai ya sahabat tani. Ya ibarat orang makan gitu kan, harusnya sepiring kenyang, malah dikasih 1/5-nya gitu ya sahabat tani misalnya. Ya jangan diulangi lagi ya enggak. Pupuk dengan pupuk yang semestinya ya enggak sahabat tani. Maka alhamdulillah gitu kan, setelah beberapa waktu kemudian beliau telepon lagi gitu ya sahabat tani, Pak katanya alhamdulillah tanaman saya sudah menunjukkan perbaikan gitu kan. Ya alhamdulillah ya enggak sahabat tani. Nah jadi inilah pentingnya kita memahami namanya standar operating prosedur. Dan saya contohin lagi ya sahabat tani, misal penanganan hama kutu kebul misalnya. Kebanyakannya kalau sudah ada hama begituan ya sahabat tani, kita tuh kan langsung beli pestisida ya enggak, kemudian langsung tembak gitu duar ya enggak sahabat tani. Padahal kalau saya enggak langsung gitu ya sahabat tani, karena ada SOP-nya juga gitu kan. Ingat rumusnya apa? Karena dan juga maka ya sahabat tani.
Nah, jadi karena saat ini petani saya tanamannya kena kutu kebul, maka saya tuh perlu ketahui dulu penyebabnya apa gitu ya sahabat tani. Maka setelah kita telusurin, ternyata gitu kan, penggunaan pestisida yang terus-menerus tanpa adanya perolingan. Nah, oke ya sahabat tani. Kemudian penyebab kedua gitu kan, terjadi resistensi akibat penggunaan yang terus-menerus dan dosisnya juga terus saja ditingkatin dia gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga juga karena penyemprotan yang tidak dilakukan serempak yang berpotensi membuat hama itu pindah ke sebelah gitu ya sahabat tani. Nah, pada akhirnya udah ketemu kan, baru kita menentukan langkah demi langkahnya. Pertama, bisa merekomendasikan bahan aktif lainnya. Kemudian juga bisa merekomendasikan kombinasi beberapa pestisida sekaligus dicampurin gitu ya sahabat tani. Karena pada dasarnya pencampuran juga bisa bertujuan buat memecah resistensi gitu kan, dan lain sebagainya, misal berkelompok tani juga gitu ya sahabat tani. Jadi enak kan penanganannya pada akhirnya. Jadi coba deh ya sahabat tani, mulai saat ini coba deh bikin SOP Anda sendiri gitu kan. Hasil proses budidaya tanaman Anda itu dilakukan pencatatan gitu ya sahabat tani. Maka insya Allah ketika itu diulang, maka hasilnya nggak bakal jauh berbeda gitu ya sahabat tani. Dan ini juga sebagai catatan gitu kan, bahwa SOP itu terkadang beda daerah juga beda hasilnya gitu ya sahabat tani. Maka langkah terbaiknya adalah kita terapkan SOP berdasarkan pengalaman kita sendiri yang sudah tercatat dan juga sudah terukur gitu ya sahabat tani, oke? Nah, jadi di samping sini ya sahabat tani, ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizky Lansar, saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.